Bryce just behind Oyarzabal, and Pedri hits it pretty. Kita mulai dengan melihat posisi penyerang. Saat sentuhan terakhir dari Konde, kita serahkan saja pada pihak berwenang yang tengah memantau situasi. Yang mengejutkan, Barcelona yang sebelumnya tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir, akhirnya harus merasakan kekalahan pertama mereka saat bertandang ke markas Real Sociedad dengan skor tipis 2-1. Kekalahan ini sepertinya menunjukkan bahwa menghadapi Real Sociedad justru lebih menantang daripada melawan tim yang biasa mereka hadapi. Namun, meskipun hasilnya mengecewakan, tentu ada beberapa penyebab dan faktor yang membuat Barcelona pulang tanpa meraih poin. Lalu, apa saja faktor utama yang menyebabkan Barcelona kalah? Yuk, kita bahas lebih mendalam. Pedri hits it pretty straight at Ramiro. Ada krisis dalam efektivitas penyelesaian di depan gawang. Sebenarnya, Barcelona menciptakan banyak peluang jelas, baik lewat kombinasi cepat, penetrasi dari sayap, maupun tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, peluang-peluang itu gagal menjadi gol. Beberapa kesempatan emas terbuang sia-sia karena penyelesaian yang terburu-buru. Beberapa peluang lainnya malah mengenai kaki bek lawan, berhasil ditepis oleh kiper, atau bahkan membentur tiang gawang. Dalam pertandingan seperti ini, satu gol bisa merubah segalanya. Sayangnya, gol tersebut tak kunjung datang untuk Barcelona. Selain itu, keputusan dari VAR dan wasit yang kontroversial juga berperan sebagai faktor yang tak bisa diabaikan. Selain pembatalan gol, ada beberapa insiden di dalam kotak penalti Real Sociedad yang banyak orang anggap seharusnya mendapat tinjauan lebih lanjut. Keputusan-keputusan tersebut tak hanya mempengaruhi papan skor. Skor bukan satu-satunya yang terpengaruh, tetapi juga jalannya pertandingan. Momentum yang seharusnya menjadi milik Barcelona justru hilang begitu saja. Straight at Ramiro. Sementara itu, Real Sociedad semakin percaya diri untuk bertahan dan mencari peluang. Situasi makin rumit ketika beberapa gol Barcelona dibatalkan oleh keputusan wasit melalui VAR. Salah satunya adalah gol dari Yamal yang diputuskan offside dengan selisih yang sangat tipis. Meskipun keputusan ini sah sesuai dengan aturan, secara emosional jelas hal ini meruntuhkan mental tim. Gol-gol yang dibatalkan seperti itu semakin menambah rasa frustrasi, dan perlahan fokus tim jadi terganggu. Selanjutnya, ketiadaan Raphinha terasa sangat signifikan di lini serang. Tanpa dirinya, Barcelona kehilangan dimensi penting dalam permainan menyerang. Tidak ada ancaman konstan dari sayap yang bisa memaksa bek lawan melebar, membuka ruang di tengah. Akibatnya, serangan Barcelona sering terhimpun di tengah, membuat pertahanan Real Sociedad lebih mudah membaca permainan. Variasi serangan menjadi terbatas, dan kreativitas lebih bergantung pada momen individu, bukan pada pola kolektif yang tajam dan mematikan. Aguardando por la decisión del Cerro Grande que está en el VAR, también espera órdenes el árbitro Jesús Gil Manzano. Hari itu benar-benar menjadi hari sial bagi Barcelona. Mereka tidak bermain buruk dan bahkan menciptakan banyak peluang emas. Namun, kadang bola memang tidak berpihak pada tim. Apalagi ketika bola terus membentur tiang, kiper lawan tampil di atas rata-rata, dan keputusan-keputusan kecil terus tidak menguntungkan mereka. Semua itu menunjukkan bahwa keberuntungan tidak ada di pihak Barcelona. Aguardando por la decisión del Cerro Grande que está en el VAR, también espera órdenes el árbitro Jesús Gil Manzano. Sementara itu, Real Sociedad justru bermain dengan sangat efektif. Mereka tidak membutuhkan banyak peluang, cukup memanfaatkan setiap momen yang ada dengan baik. Dengan presisi dan ketenangan, pada akhirnya, kekalahan ini bukan hanya soal angka di papan skor. Ini adalah pelajaran pahit tentang pentingnya ketajaman dan fokus di momen-momen krusial. Yang paling menyakitkan, bukan karena Barcelona tampil buruk, tetapi justru karena mereka telah melakukan banyak hal dengan benar tanpa mendapatkan hasil yang setimpal. Laga ini menjadi gambaran klasik bahwa sepak bola tidak selalu berpihak pada tim yang mendominasi permainan. Dan inilah beberapa faktor fatal yang menjadi penyebab kekalahan Barcelona atas Real Sociedad. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian punya pandangan berbeda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Rumput basah, kaos penuh keringat, sepatu sobek tapi nyali kuat. Sorak pecah, jantung
lampu mulai redup, suara serak tapi mimpi